Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma Widyasari, NPM 205400056 dari PGSD 02. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen mengajar. Apa sih arti dari instrumen mengajar itu? Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Artinya, instrumen mengajar dapat juga diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan dipermudah dengan adanya instrumen mengajar ini. Selain itu, instrumen mengajar juga dapat digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan juga keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Selain itu, instrumen mengajar juga diartikan sebagai alat bantu, yaitu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda, misalnya seperti angket, daftar cocok, pedoman wawancara, soal tes, inventory, dan skala. Nah, apa saja macam-macam instrumen mengajar yang dapat digunakan guru dalam proses belajar mengajar? Yang pertama yaitu ada silabus, yang kedua ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga prota atau program tahunan, yang keempat promes atau program semester, yang kelima LKS atau modul, yang keenam media pembelajaran, dan yang ketujuh yaitu evaluasi. Instrumen mengajar yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Nah, di dalam silabus ini mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar atau bahan dan alat untuk belajar. Jadi, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Instrumen mengajar yang kedua yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan di dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Jadi, lingkup dalam RPP ini paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Dan di dalam RPP ini sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan juga penilaian hasil belajar. Sedangkan komponen yang terdapat di dalam RPP meliputi kolom identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar atau materi pokok, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan juga sumber belajar. Yang ketiga yaitu prota atau program tahunan. Prota merupakan program atau rencana umum pembelajaran yang digunakan oleh setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru berupa alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran dalam satu tahun. Jadi, prota ini memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap dasar standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap semester dan juga setiap kelas selama satu tahun pembelajaran. Prota juga perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena prota merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu program semester, silabus, dan juga rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada promes atau program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Artinya, program semester tidak dapat disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Nah, di dalam program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan juga dicapai dalam satu semester tersebut. Program semester ini memuat standar kompetensi, kompetensi dasar beserta alokasi waktu dan juga penjabaran alokasi waktu di setiap bulannya selama satu semester, minggu efektif, dan juga hari libur. Dalam menyusun program semester, guru harus memperhatikan komponen-komponen yang digunakan.
itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam silabus. Instrumen mengajar yang kelima yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat, sarana, perantara, dan juga penghubung yang dapat digunakan oleh guru ataupun pendidik untuk menyebar, membawa, menyampaikan, dan juga menyalurkan pesan yaitu berupa bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan peserta didik. Jadi dengan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar ini dapat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan juga dapat berjalan efektif. Media pembelajaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, yaitu dari guru ke peserta didik. Jenis-jenis media pembelajaran dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu media audio. Media audio ini hanya mengandalkan pada kemampuan suara saja, seperti radio, kaset, piringan hitam, maupun MP3. Yang kedua ada media visual. Media visual hanya mengandalkan pada gambar diam, seperti slide, lukisan atau cetakan, film strip, dan juga gambar. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini terdiri dari audiovisual diam dan juga audiovisual gerak. Contohnya seperti film bersuara, video, televisi, ataupun sound slide. Yang ketiga yaitu multimedia. Pada jenis media ini dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi, dan multimedia ini diidentikan dengan komputer, internet, dan juga pembelajaran berbasis komputer. Instrumen mengajar berikutnya ada lembar kerja siswa atau LKS dan modul. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan juga menarik, yang mencakup isi materi, metode, dan juga evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi penggunaan modul ini sebagai fasilitas atau sumber belajar bertujuan untuk mempersingkat waktu yang diperlukan oleh peserta didik dalam menguasai tugas pelajaran, dan dapat juga menyediakan waktu sebanyak-banyaknya yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelenggarakan pendidikan yang teratur. Dalam penyusunan modul yang baik harus secara sistematis, menarik, dan juga jelas. Sedangkan lembar kerja siswa atau LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan peserta didik, dan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan guru maupun pendidik untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik atau aktivitas dalam proses belajar mengajar. Instrumen mengajar yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan dan juga pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran setelah sebelumnya melakukan penilaian. Jadi, evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara sistematis. Pada dasarnya, evaluasi pembelajaran bukan hanya untuk menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga dapat untuk menilai proses-proses yang dilalui guru dan juga peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Dalam evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan peserta didik. Pada evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan dua macam teknik, yaitu teknik tes yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan juga teknik non-tes yang biasanya dilakukan untuk menilai sikap, tingkah laku, dan kepribadian peserta didik selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran juga terdapat dua macam, yaitu tes objektif dan juga tes non-objektif. Tes objektif dibagi menjadi 4, yaitu meliputi soal pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan juga isian singkat. Sedangkan untuk tes non-objektifnya yaitu berbentuk uraian panjang. Sekian video dari saya mengenai instrumen mengajar. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.